Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan saham di Asia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 16 November 2023, hari yang cukup menarik setelah kita menguat selama 2 hari penuh. Ditutup dengan candle yang masih cukup menarik juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi, nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten sehari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita masuk ke transaksi langsung, di mana hari transaksinya cukup sepi 8,9 T dengan pergerakan asing net buy 405 miliar. Dominan di pasar reguler 267 miliar, sedangkan di pasar nego 138 miliar. Market mix Asia ya, ada yang koreksi, ada yang menguat. IHSG masih cukup bagus dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama, ini ada BBCA 153 miliar, Bank Mandiri 94 miliar, AMMN 70 miliar, Astra 60 miliar, BBRI 51 miliar, Alfamart 28 miliar, Telkom 20 miliar, CP 14 miliar, Medco 14 miliar, Pagio 13 miliar, INKP 13 miliar, Adaro 10 miliar, Inco 7 miliar, CTRA 7 miliar, Silo 7 miliar, Mapa 6 miliar, Tepik 5 miliar, Antam 5 miliar, Fren 4 miliar, NCKL 4 miliar, Akra 1 miliar, MTEK 300 juta. Kita masuk usaha saham jualan asing, ada Film 144 miliar, ICBP 26 miliar, Pegas 26 miliar, MNCN 25 miliar, Goto 18 miliar, Cuan 17 miliar, BBNI 17 miliar, KLPF 14 miliar, Mitratel 10 miliar, Unitector 10 miliar, Arto 9 miliar, MBMA 6 miliar, INDF 5 miliar, PTBA 5 miliar, BTPS 4 miliar, MDKA 4 miliar, CSMR 3 miliar, Indosat 2 miliar, Mayora 2 miliar, ITMG 2 miliar, Gudang Garam 2 miliar, MAPI 2 miliar, Pakuan 2 miliar, Tower 1 miliar, SMGR 1 miliar, dan S Hardware 700 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman ya lagi-lagi saya lama nggak bikin konten, jadi ini hari Kamis. Sedangkan sepertinya seminggu ini saya belum bikin konten sama sekali. Senin, Selasa, Rabu, jadi saya juga ya mohon maaf lagi lah belum bisa rutin seperti kemarin. Doakan segera saya bisa rutin lagi. Dan ini juga saya sempatkan untuk selalu bikin konten biar keep in touch dengan teman-teman. Ya, mohon pengertiannya juga dan mohon supportnya juga dari teman-teman setia cuan-cuan saham. Oke, kita masuk ke analisa teknikal IHSG, di mana hari ini market 0%, nggak naik, nggak turun, sempat melemah seharian. Ya, kita melemah seharian, tapi waktu closing IHSG-nya rebound lagi, alias reject-nya kuat dari bawah. Sebelum kita masuk ke view paling kecil ya, kita ke menengah dulu lah. Kalau kita ke view besar pasti zoom out dan itu sideways. Tapi kalau kita ke view menengah, kita perhatikan terakhir ketika IHSG bottom di sini ya, 6.600 dia berhasil menguat dan breakout dari downtrend line. Terlihat ada downtrend line, lower high, lower low, berhasil breakout. Setelah itu membentuk higher low, higher low, dan berhasil breakout, membentuk higher high. Artinya sebenarnya IHSG ini sudah valid breakout reversal karena dia sudah punya higher low dan juga higher high. Dan sebenarnya buy on week kalau ada pelemahan ini menarik untuk entry. Makanya ketika hari ini pun melemah, rejectnya pun juga kuat karena banyak yang memanfaatkan pelemahan itu untuk entry di saham-saham di IHSG. Nah, kalau kita perhatikan juga saat ini terakhir kemarin kita sedang menyentuh resist ya di area 6990-an ini, dan ya terjadi reject adalah sesuatu yang sangat wajar. Kalau saya lihat skenario-nya sepertinya bakal mirip seperti di sini ya. Dia bikin inverted head and shoulder. Kalau di sini shoulder kiri, head shoulder kanan. Kalau di sini ya dia shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Jadi sebenarnya masih ada potensi bisa aja market turun sampai 6880, retest neckline dan membentuk inverted head and shoulder pada time frame yang lebih besar seperti itu. Nah, cuman intinya kalau kita perhatikan IHSG ya, teman-teman tinggal manfaatkan pelemahan ini untuk buy on weakness. Most likely bakal terjadi rotasi. Misalkan contoh kemarin kita naik pakai Tekno. Sekarang kan kelihatan tuh Teknonya pada kena take profit ya. Ini nanti biasanya ketika retracement nanti naiknya pakai misalkan commodities dulu, terus nanti gantian lagi dan lain sebagainya. Nah, momentum ini yang dimanfaatkan untuk trader jangka pendek. Kalau misalkan trader jangka panjang intinya fokus sama tren yang dipunya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman memanfaatkan momentum jangka pendek, nah itu yang harus diatur oleh teman-teman
di jangka pendek seperti itu. Nah, untuk sekarang itu perhatikan aja area support ini mulai 6880 lah sampai sekitar 6840. Kalau ada pelemahan di situ cukup menarik untuk incar saham-saham yang mau digunakan untuk entry seperti itu. Dan ya kalau kita perhatikan ya, ini udah sampai ke area 1 di mana sebelumnya kita tarik Fibonacci di sini, dan IHSG pun juga sudah breakout pada downtrend line yang lebih luas. Jadi ini kan pertama downtrend line minor ya kita sebutnya. Lalu di sini ada downtrend line lagi, dan maka dari itu kita juga bisa revisi untuk dari Fibonacci-nya. Kita tarik dari atas sini 7000 sekian sampai low di support, dan posisi saat ini sedang kejedot di 0,786. Jadi memang retracement adalah sesuatu yang sangat wajar. Kalau misalkan dia tidak turun ya, contoh misalkan besok melemah reject lagi, nanti biasanya dia bikin continuation. Tapi kalau misalkan dia melemah dulu, nah itu manfaatkan buat buy on weakness, karena itu adalah kesempatan untuk entry. Dan ya, untuk yang kemarin pada ketinggalan, kalau dari price action sebenarnya banyak potensi chartnya ini ya. Yang pertama kita bisa lihat mana ini panahnya ini. Nah, kalau inverted head and shoulder targetnya segini, masih ada upside lah dari IHSG. Terus kalau misalkan di sini dia continuation pun juga targetnya sebenarnya sama. Jadi sebenarnya ini masih ada upside yang bagus dari IHSG untuk momentum jangka pendek. Tinggal bisa dimanfaatkan, teman-teman pilih saham-saham yang jadi pemenang seperti itu. Dan ya intinya sama, selalu batasi resiko aja. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek dari si Goto, pengen saya bahas ya. Sebenarnya dia 0% ya, tapi saya pengen update view-nya karena terakhir juga view-nya on track baik di grup dan di YouTube, dan sekarang kita update. Oke, hari ini Goto 0%, tidak naik tidak turun ya, sempat naik turun tapi closing openingnya 0% dengan candle yang sebenarnya cukup menarik. Kenapa menarik? Karena posisinya di resist, setidaknya rejectnya tidak terlalu kuat dan volumenya pun juga terlihat bagus. Kenapa? Karena volumenya mengecil. Kalau misalkan ini doji dengan volume besar, ada potensi dia mau reversal, tapi karena volumenya kecil, nah ini masih ada potensi dia mau breakout seperti itu. Nah, terakhir setup dari Goto yang kelihatan itu adalah continuation ya. Di sini dia bisa ascending maupun bisa penan. Yang jelas dari continuationnya masih ada upside dari si Goto. Breakoutnya pun juga cukup bagus disertai dengan volume-volume besar ketika breakout continuation, dan targetnya sendiri dari si Goto ini adalah ke sini. Kalau dia continuation ya, setinggi tiangnya kita taruh di resist, dan targetnya sebenarnya masih cukup jauh Goto ini 113an seperti itu. Cuman memang untuk saat ini Goto ini masih kejedot area downtrend line. View-nya mirip kayak IHSG, tapi kalau IHSG udah keluar dari downtrend line, kalau Goto belum. Dia masih struggle di area downtrend line dan juga Fibonacci 0,5 seperti itu. Dan ya terlihat masih ada doji walaupun belum ada konfirmasi. Dua skenario dari Goto. Kalau misalkan besok dia lanjut dan kembali menguat, maka yaudah tinggal dia menuju ke target continuation aja, mungkin sekitar 113, atau kalau kita realistis ya sekitar 108 lah. Itu area resist juga di sana yang sebelumnya support. Tapi kalau misalkan besok dia gagal menguat, ada dua skenario. Yang pertama, dia retest dulu yang sebelumnya resisten become support ke sini, itu mentok sampai 78. Tapi kalau misalkan dia gagal berhenti di situ, lalu dia jebol 73, artinya dia bakal bikin kaki kedua. Nah, itu retracementnya cukup jauh. Nah, kita menyikapinya, kalau misalkan teman-teman punya average agak tinggi, pasang TS di atas. Misalkan contoh under 83, itu pasang trailing stop. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya agak bawah, entry 70-an dan lain sebagainya, masih bisa pasang stop loss atau bahkan trailing stop agak bawah. Siapa tahu dia berhasil breakout aja, seperti itu. Yang jelas kalau kita perhatikan posisinya sedang di downtrend line, tapi rejectnya tidak terlalu kuat. Ada potensi untuk berhasil breakout, tinggal kita tunggu konfirmasinya. Kita perhatikan price actionnya juga, transaksinya, ini mau golden cross, momentum jangka pendeknya bagus, dan ya disertai dengan akumulasi yang bagus juga. Tapi tetap konsisten. Saya sendiri juga kalau di Goto ikuti price action aja, karena transaksinya juga terlalu liquid sih. Tuh, dan sebenarnya semua sudah tersummary di price action. Jadi ya, yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Goto. Saya lanjutkan, masih di yang jualin asing, kita cari yang ada spread. Dan ini baru pada berjaya ya, tekno-teknoan ini langsung yang koreksi ini saham-saham komoditis. Bentar.
Oke, maaf tadi ada iklan ya. Kita lanjutkan. Ini masih yang di net foreign sale. Kita coba cek si kita masuk ke yang dibeli asing deh. Ya karena marketnya 0% jadi spreadnya juga nggak terlalu lebar ya. Saya pengen bahas Astra dulu. Sepertinya yang kita bahas yang blue chip. Oke, kita bahas Astra. Di mana hari ini Astra berhasil naik 1,3%. Candlenya bagus, volumenya juga terlihat sedang build up. Ya, belum terlalu besar, tapi sudah mulai membentuk seperti itu. Terakhir, Astra kita punya view yang waktu itu dia adalah uptrend line, uptrend channel, sorry, bentuknya kayak gini. Nah, ini apa ya? Untuk belajar price action, Astra ini enak. Di sini dia uptrend, di sini dia sideways, dan di sini dia downtrend. Kelihatan ya, yang namanya siklus reversalnya ini dari yang sebelumnya higher low higher high, mulai same high same low, dan akhirnya sekarang dia sedang dalam fase koreksi. Nah, satu yang cukup menarik, dia sudah mulai masuk area retracement, di mana area tersebut adalah Fibonacci 0,786 sampai 0,618 ya, dan terlihat adanya perlawanan di area tersebut. Kalau kita perhatikan juga Astra sudah ada higher low, tapi masih malu-malu. Yang dibutuhkan sekarang adalah sebuah higher high seperti itu. Low, high, higher low, higher high. Jadi intinya sebenarnya kalau kita perhatikan dari view-nya ada sign of bottoming. Nah, sudah ada tanda-tanda bottom dari si Astra, tinggal apakah dia akan ada konfirmasi untuk reversal dari si Astra ini. Reversalnya kapan? Ketika dia breakout area 6000. Nah, kalau misalkan kita tarik sebuah downtrend line dari atas ini ya, terlihat kalau misalkan dia belum break, artinya sepertinya ini Astra break baru yang di sini. Dan ini pun juga masih terlihat kurang, masih ragu lah bahasanya si Astra ini tuh. Bahkan mungkin dia yang sudah break baru yang sini nih. Nah, yang ini udah dia break. Artinya kita bisa tarik Fibonacci dari area yang dia break dulu, itu 6350 sampai kemarin bottom ada di 5600 ya. Dan ini adalah beberapa resist dari si Astra. Pas juga karena konfirmasinya adalah di area 0,5 yaitu 6000 sampai 5950. Dan ini sebenarnya sudah muncul setup entry yang cukup aman dari si Astra. Kalau misalkan teman-teman pengen eksekusi ya, tinggal ya pasang stop loss di bawah 5600 dan konfirmasi breakout kalau dia berhasil breakout 6000 ya, target sekitar 6200 sampai 6350. Yang jelas kalau misalkan dia breakout downtrend line selanjutnya, ini kan ada banyak downtrend ya, ketika dia koreksi ada beberapa downtrend yang sekarang juga baru kejedot. Nanti kalau dia berhasil breakout, kita tarik dari yang atasnya. Kalau berhasil breakout lagi, kita tarik yang atasnya lagi. Seperti itu. Tapi untuk sekarang, karena yang break baru yang paling awal, jadi kita tarikannya juga baru yang paling dekat. Untuk sekarang konfirmasi adalah 6000. Kalau misalkan Astra besok berhasil breakout 6000, saya rasa itu sign yang bagus untuk swing high dari si Astra. Support untuk saat ini kita bisa perhatikan 5750 sampai 5650 sebagai support dari si Astra, dengan plan gagal atau asuransi ketika dia jebol 5600. Sedangkan resist itu ada di 5950 sampai 6000 untuk breakoutnya, dan kalau berhasil break target terdekat 6050 sampai 6200. Next 6350, baru setelah itu 6700 sampai 6900 seperti itu. Kita perhatikan transaksinya mulai melandai ya, yang sebelumnya dia distribusi terus sudah mulai melandai. Artinya dari jelek menuju sedang, belum bagus ya. Kalau bagus nanti ada akumulasi, tapi untuk sekarang masih baru melandai dulu dari si Astra ini. Dan kalau misalkan dikasih breakout baru bakal menarik. Dan ya, yang penting sama, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Astra kita lanjutkan, masih yang dibeli asing. Saya pengen coba bahas si INKP. Medco entah kenapa saya belum terlalu tertarik. Konten terakhir juga kayaknya saya sudah bahas Medco ya. Saya pengen bahas INKP aja. Lama kayaknya nggak ngecek si INKP ini. Cukup menarik ini INKP ini, ada setupnya juga. Oke, kita bersih-bersih. Hari ini INKP
naik 2,36%. Candlenya mirip sama kayak si Astra tadi ya, solid, volumenya masih build up juga. Terakhir INKP double bottom 1, bottom 2, naik sampai area 11.800. Satu hal yang menarik dari INKP adalah di sini dia berhasil higher high ya. Artinya apa? Dia dalam structure yang lebih besar pun juga pergerakannya itu sedang uptrend. Artinya apa? Ada indikasi ini sudah higher low dan selanjutnya kembali higher high. Itu kalau kita pakai skenario terbagus. Nah, terakhir INKP naik sampai 11.900, kemarin juga kita bahas terus, dan sekarang dia koreksi di area 8675. Area tersebut adalah area, kalau kita tarik Fibonacci ya, dari atas sampai ke bawah, area retracement dari si INKP terlebih dulu. Wah, gimana tuh kata-katanya? Area retracementnya si INKP. Itu yang pertama, dia sudah mulai masuk ke target koreksi. Yang kedua, dia sudah mulai menyamping, tapi sama, belum ada konfirmasinya ya. Dia masih membutuhkan sebuah higher low dan juga higher high. Karena kalau saya perhatikan juga ini konsolidasinya ini cenderung 50-50 sih kalau menurut saya. Ya nggak 50-50 lah. Ya bisa juga sih. Karena sepertinya ini ascending ya, ascending triangle tuh, yang mana dia bisa, kalau bentuknya kayak gini sih harusnya reversal ya, karena dia habis turun terus ascending seperti itu. Yang jelas untuk sekarang INKP butuh konfirmasi, yaitu ketika dia breakout area 8.800. Kalau dia break 8.800 dan close di atas 8.800, ada upside dari si INKP. Nah, kalau misalkan kita tarik dari yang paling atas nih 11.550, sorry 11.850 sampai kemarin bottom di 8.200, maka ini adalah beberapa resist dari si INKP. Pas ya, 8950 ini Fibo 236, lalu 94, 98, baru 103 sampai 109 seperti itu. Yang jelas kalau dia berhasil lewat 8950 ini, maka ada potensi dia lanjut ke resist-resist selanjutnya, dan area kuat selanjutnya adalah di sini 9850 ya, karena di sini sebelumnya support, breakdown, pullback. Nah, ini belum ada, ini retest dan belum ada pullbacknya seperti itu. Jadi kalau dia break 8950, saya rasa ada upside ke arah 9850. Untuk supportnya sendiri, INKP ini di 8500 sampai 8300, dan ya untuk stop loss bisa taruh di bawah 8200. Kita perhatikan transaksinya, kalau hari ini cukup menarik ya, dan kalau kita perhatikan ke belakang pun juga koreksinya tidak disertai dengan distribusi. Jadi dari analisa transaksi INKP ini juga masih bagus, dan ya tuh tetap pasang stop loss, karena kalau misalkan gagal reversalnya dia bisa jadi continuation juga seperti itu. Dari yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk INKP. Sepertinya ini terakhir kita bahas Inco, lama nggak bahas Inco, tapi sekarang 3%-an, cukup menarik spreadnya. Oke, kita bahas Inco, di mana hari ini Inco naik 3,3%. Candlenya juga bagus, volumenya masih build up juga. Ini kelihatan banget sudah ada coveran ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, candle tanggal 13 November kemarin, rejectnya kuat dengan volume yang besar juga. Tuh. Terakhir Inco dia koreksi downtrend line, breakdown downtrend line, bikin continuation, dan slope-nya semakin kuat ya. Yang sebelumnya kemiringannya seperti ini, jadi seperti ini. Artinya sudah ada potensi koreksi itu sudah semakin jenuh. Itu kalau dari view bagusnya seperti itu, dan berpotensi untuk rebound terlebih dahulu. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini ada sebuah chart pattern kecil yang belum ada konfirmasinya. Mungkin kita bisa melihat sebuah wedge di sini ya, falling wedge dengan target terdekat selama dia tidak break 4490 adalah di area 5000 ya. Jadi kalau misalkan besok dia nggak break 4490 ini, ada arah dia ke 5000. Ya untuk trading plan masih belum terlalu bagus sih, masih 1:1. Yang jelas kalau misalkan dia ada konfirmasinya break 4820, targetnya adalah di area 5000, ada upside ke situ. Tapi untuk lanjutannya nanti bakalan butuh setup selanjutnya ya. Mau seleksi sih biasanya kalau misalkan dia jadi falling wedge, setelah itu jadinya inverted head and shoulder. Tuh biasanya gini, tapi ya ini masih lebih lanjut. Untuk sekarang kalau yang saya lihat ini sudah kelihatan yang namanya falling wedge-nya didukung dengan volumenya juga, dan tinggal pasang stop loss di bawah 4480 aja seperti itu. Selama nggak jebol 4480 sudah ada bottoming dari Inco walaupun pada chart kecilnya ya, dan ada potensi upside dari si Inco. Untuk setup reversalnya juga ada double bottom, bottom 1, bottom 2. Yang jelas konfirmasinya adalah ketika dia break 4830. Ini view kecil. Kita zoom out, kita lihat view besarnya. Inco ini sudah downtrend channel, menguat, dan ya bahkan yang lebih kurang oke adalah dia punya lower low pada structure yang lebih besar. Nih,
Teman-teman kalau perhatikan ya, ini ada high, low, lower high, dan sudah lower low. Walaupun belum closing, karena ini saya pakai weekly. Kalau daily sudah closing, tapi kalau pakai view besar, bagusnya pakai time frame lebih besar juga dan belum closing. Tapi setelah itu juga kita perhatikan ada area support cukup kuat di sini, karena sebelumnya juga konsolidasi di area ini ya, Inco ini di sekitar 46 sampai area 41. Itu area cukup lebar dan jangan diuji di situ ya. Karena itu kalau pakai weekly pasti stop lossnya dalam seperti itu. Yang jelas masih ada toleransi sebenarnya sampai area 4150. Karena walaupun dia lower low, tapi masih ada support di sana 4100. Dan kalau kita ngomongin bigger view-nya selama nggak jebol 4100, Inco masih apa ya? Ada potensi untuk rebound itu dulu seperti itu. Nah, kalau view kecil tadi bisa digunakan ya dengan setup tadi dengan upside terdekat di 5000 terlebih dahulu. Kita lihat transaksinya tidak mendukung ya dari transaksi, terlihat kurang bagus. Jadi pure price action aja dan mungkin ini cuma rebound jangka pendek doang, nyentuh 5000 terus koreksi, nggak ada yang tahu. Tapi kalau buy area besar ya, Inco ini sudah masuk area yang kuat. Jadi ya bahasanya gini, kalau pengen spec buy atau buy on weakness ini sudah nyampe areanya, tinggal bisa rebound setinggi apa itu gak ada yang tahu, tinggal kita follow up ke depan-depannya seperti itu. Untuk support tadi bisa digunakan area 4700 ke bawah ya sampai 4500. Stop loss tadi sudah saya sebutkan, konfirmasi dan juga targetnya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Ini dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel Saham dengan cara like, comment, subscribe karena support konten gratis tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.